Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan sore hari ini insyaAllah kita ingin masuk ke majlis yang ke-27, berbicara tentang keutamaan Lailatul Qadar, di mana malam yang biasa disebut dengan Lailatul Qadar ini adalah malam yang agung sekali, di mana Al-Quranul Karim telah menyebutnya dengan sifat-sifat yang agung. Di antaranya adalah penamaan. Malam itu disebut Lailatul Qadri. Lailah artinya malam, Al-Qadr artinya sesuatu yang agung. Sesuatu yang memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan. Di mana keagungan dari malam ini karena kejadian-kejadian yang terjadi di malam itu. Di antara kejadiannya adalah di malam itu ditentukannya takdir-takdir. Di mana di antara yang ditakdirkan adalah tentang ajal. yakni ajalnya para manusia. Kemudian al-a'mar, umur-umurnya manusia. Kemudian al-aqdarul lati tajri fis sanah, takdir-takdir yang akan terjadi sepanjang 1 tahun. Hal ini termaktub dalam surat Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu diperincikannya segala keputusan Allah yang bijak. Jadi malam yang disebut dengan Lailatul Qadar ini sangat penting sekali, karena di malam itulah diperincikannya kejadian-kejadian yang ditakdirkan. Kemudian hal kedua yang menyebabkan malam ini atau malam Lailatul Qadar itu jadi demikian pentingnya, di mana Allah memujinya dengan mengatakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi di saat seseorang itu beribadah pada 1 malam ini saja, dibandingkan dengan dia beribadah pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya, maka akan lebih baik 1 malam ini. Jadi kita bisa membayangkan betapa barokahnya, betapa lipatan pahalanya, sehingga bisa membuat 1 malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bayangkan kalau ada seorang muslim, ternyata dia benar-benar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari itu benar-benar dia menjadi orang yang beribadah dengan khusyuk, dengan ikhlas sepanjang malam itu, maka
dia akan mendapatkan tambahan umur barokahnya 1000 bulan. 1000 kalau dibagi 12 itu tidak kurang dari 83 tahun. Jadi dia dalam satu malam itu dapat tambahan umur seolah-olah pernah beramal saleh selama 83 tahun. Bagaimana kalau seorang muslim ini ternyata tiap tahun dapat Lailatul Qadar? Kita berfantasi seperti apa pahalanya orang ini. Jadi kesempatan Lailatul Qadar ini semestinya tidak disia-siakan. Harus dikejar. Memang Allah dan Rasulnya tidak pernah menjelaskan kapan itu. Malam itu kapan. Yang penting ada di dalam bulan Ramadan. Itu tidak ragu-ragu. Siapapun di antara kita yakin bahwa Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Di mana di malam Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran. Dan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Di mana kita membaca ayat Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang turun padanya Al-Quran. Artinya, Al-Quran pertama kali turun ke dunia ini. Itu dari Al-Lauhul Mahfuz turun kepada Baitul Izzah, sebuah rumah yang sangat mulia yang ada di langit pertama, itu persis pada malam itu, pada Lailatul Qadar. Baru dari situlah turun Al-Quran sedikit demi sedikit, beberapa ayat, sampai tidak kurang dari 23 tahun sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ayat-ayat Al-Quran turun dalam rangka memberikan perintah, larangan, kemudian membawa berita-berita tentang apa-apa yang terjadi dan mengantisipasi apa-apa yang terjadi. Itu terus sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Kemudian di antara keutamaan dari Lailatul Qadar bahwa di malam itu para malaikat seluruhnya turun, dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Hal ini seperti disebutkan pada surat Asy-Syu'ara ayat 193-194. Nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin. Turun dengannya, dengan Al-Quran ini, ar-ruhul amin, ruh yang punya sifat amanah, ala qalbika, kepada jiwamu, litakuna minal munzirin, untuk agarlah engkau menjadi salah satu di antara pemberi peringatan. Nah, ayat ini menjelaskan ayat yang kita biasa hafal di saat kita membaca surat Al-Qadar. Kita dapati tanazzalul malaikatu warruhu, turunlah para malaikat bersama ar-ruh. Ar-ruh siapa? Malaikat Jibril. Nah, dari sini malaikat Jibril bersama para malaikat lainnya turun di malam Lailatul Qadar. Terus mereka bertugas untuk mengamankan, menyejahterakan alam semesta. Di mana di malam itu terjaminlah
keamanan, keselamatan, kesejahteraan. Hal ini termaktub pada surat Al-Qadar dengan kata salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamat sejahtera malam Lailatul Qadar itu sampai matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Kemudian di saat Lailatul Qadar itu terjadi, semua serba tenang. Kenapa? Karena kejahatan nyaris terhenti. Setan-setan yang menggoda manusia itu semua terhalang. Karena banyaknya jumlah para malaikat pada malam itu. Kemudian kita pun bertanya, apa yang paling utama kita lakukan di malam yang disebut Lailatul Qadar itu? Jawabnya ada dua hal yang terpenting. Ada dua hal yang paling utama untuk kita perbanyak di malam itu. Yang pertama adalah salat-salat. Di antaranya salatut tarawih, kemudian salat tahajud, kemudian salat-salat sunnah lain yang bisa kita lakukan. Sehingga kita berbanyak salat pada waktu itu. Kemudian salat itu kita panjangkan. Yang biasanya kita berzikir hanya 3 kali setiap satu amalan. Di saat ruku kita membaca 3 bacaan selesai. Sujud 3 bacaan selesai. Ini kita perbanyak. Kita perpanjang. Sehingga kita berdiri lebih lama karena bacaannya lebih panjang, rukuknya lebih lama, sujudnya lebih lama, duduknya lebih lama, dan seterusnya. Sehingga di saat kita berjamaah pun kita usahakan untuk terus bersama imam sampai dengan selesai. Seperti termaktub dalam hadis yang sahih, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang berdiri bersama imam, artinya salat bersama imam, terus sampai imam itu pergi, maka tertulislah baginya berdiri atau salat 1 malam. Kemudian setelah hal pertama yang perlu diperhatikan adalah berbanyak dan berpanjang salat, maka amalan yang kedua yang juga perlu diperbanyak di Lailatul Qadar adalah doa. Kita benar-benar memperbanyak doa. Baik doa kita di dalam salat atau doa kita di luar salat. Kita berbanyak-banyak doa. Di dalam salat, posisi yang terbaik untuk kita berdoa adalah pada saat kita sujud dan pada saat kita selesai dari tahiyat sebelum salam. Jadi antara tahiyat dengan salam, di saat itulah kita berdoa. Kemudian kita pun mengutamakan waktu, di antaranya adalah pada 1/3 malam terakhir. Kita berdoa pada saat itu dengan harapan kita akan dikabulkan doa kita. Adapun pentingnya doa terutama pada saat sujud, kita mendapatkan pelajarannya dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana diceritakan katanya, kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitarata wan nasu sufufun khalfa Abi Bakrin
Rasulullah membuka sitar, hordeng, dan orang sudah berbaris dalam shaf mereka. Di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Faqala, beliau pun bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwati illa ru'ya salihah. Sesungguhnya tidaklah tersisa di antara berita-berita kenabian kecuali mimpi yang salihah, mimpi yang memang layak untuk diterjemahkan atau ditakwilkan. Yarahal muslimu au tura lahu, di mana mimpi itu dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Bukankah aku ini dilarang untuk membaca Al-Quran pada saat aku ini ruku' ataupun aku ini sujud. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-Rabb 'azza wa jalla. Adapun pada posisi ruku' hendaknya diagungkanlah Ar-Rabb, Allah sebagai Rabbul Alamin, diagung-agungkan pada saat seseorang ruku'. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun pada saat sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Itulah posisi yang paling layak untuk diijabahi bagi kalian. Jadi pada hadis ini tergambarkan bagaimana pentingnya berdoa pada saat sujud. Jadi posisi di mana manusia itu paling didengar oleh Allah adalah pada saat dia itu bersujud. Kemudian berdoa itu adalah kebutuhan yang seringkali bersifat pribadi. Sehingga tidak harus berdoa itu berjamaah. Masing-masing dengan kebutuhannya sendiri-sendiri. Di mana seseorang mencari bentuk-bentuk doa dengan bahasanya atau dengan pelajaran yang didapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar lebih terkabulkan di saat kita memiliki kebutuhan yang ternyata sudah ada kebutuhan itu di dalam hadis, maka kita berdoa menggunakan apa yang ada di dalam hadis. Kemudian setiap orang tentunya punya kebutuhan kepada Allah. Ada orang yang sakit, butuh kesembuhan. Ada orang yang terlibat hutang, ingin dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berdosa, minta diampuni. Ada orang yang memang ingin bertobat dari maksiat-maksiat yang dilakukannya. Maka kesempatan Lailatul Qadar ini kesempatan yang luar biasa. Nah, pada saat itulah kalau seseorang ingin benar-benar menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang diidam-idamkannya, di mana benar-benar dia itu dibantu oleh Allah, diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah, diberi barokah, diberi jalan keluar dari kesulitannya, maka gunakanlah kesempatan malam itu dengan sebesar-besarnya kegunaan. Di mana Lailatul Qadar itu kita membayangkannya seperti pintu besar yang sangat terbuka. Maka kita jangan menyia-nyiakan waktu. Oleh karena itu,
memanage waktu itu sangat penting sekali. Di mana seorang manusia punya waktu 24 jam satu hari. Nah, di saat kita berbicara tentang anak-anak belia, maka mereka membutuhkan tidur kurang lebih 7 jam. Di saat dia itu sudah mulai berumur 40 tahun sampai dengan 50 tahun, dia membutuhkan tidur kurang lebih 6 jam. Kalau dia sudah melewati umur 50, maka dia butuh tidur kurang lebih 5 jam. Maka usahakan waktu itu terpenuhi, walaupun terpisah-pisah. Misalnya kita tidur di malam hari 3 jam, kemudian di siang dan sore hari kita gunakan lagi beberapa jam untuk mencukupi kebutuhan tidur kita. Sehingga kita ini bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk beribadah, untuk sholat, untuk berdoa, untuk menangis di hadapan Allah. Sehingga kegagalan orang dalam mendapatkan waktu itu penyebabnya karena dia gagal mengatur, mengelola, memanage waktu. Semua orang waktunya sama. Siapapun waktunya 24 jam satu hari. Entah dia profesor, entah dia itu rakyat jelata dan sebagainya, sama. Semua orang itu waktunya satu hari adalah 24 jam. Bedanya ada yang pandai mengatur waktu, ada yang bodoh. Ada yang lalai, waktunya habis untuk hal-hal yang tidak semestinya. Kalau dia gunakan untuk tidur, maka setelah bangun tidur itu dia akan segar. Ternyata tidak. Waktu yang semestinya digunakan untuk tidur, ternyata digunakan untuk ngobrol, untuk main game dan sebagainya, habis waktunya. Jadi kegagalannya bukan masalah waktu, tapi masalah bagaimana mengelola waktu. Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang betul-betul dianjurkan untuk kita berada padanya dan benar-benar sedang kita itu berdoa di hadapan Allah. Di mana di dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam terakhir itu mengatakan, hal min sa'ilin fa'u'tiyahu. Adakah orang yang meminta sehingga aku beri apa yang dimintanya? Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah orang yang meminta ampunan sehingga aku ampuni dia? Hal min ta'ibin fa'atuba alaih. Apakah ada orang yang ingin bertaubat sehingga aku beri dia taubat? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala justru menantang, mengundang, memanggil agar kita itu menggunakan waktu yang sepertiga malam terakhir itu. Kemudian kalau kita memperhatikan, apakah Allah butuh kepada kita? Jawabnya, Allah tidak butuh kepada siapapun dari makhluknya. Dia ada tanpa makhluknya. Dia sudah berkuasa tanpa makhluknya. Sehingga makhluknya lah yang butuh kepada Allah. Di mana Allah telah menyatakan, innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak butuh kepada alam semesta. Jadi alam semesta yang butuh kepada Allah. Jadi kita jangan sombong di hadapan Allah. Kitalah yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Di saat orang itu semuanya menjadi muslimin, kekuasaan Allah, kekayaan Allah, kemuliaan Allah tidak bertambah. Di saat semua orang jadi kafir sekalipun, ternyata kekuasaan Allah, kekayaan Allah, kemuliaan Allah tidak terkurangi oleh kekafiran para manusia. Sehingga jangan pernah diri kita itu berposisi seolah-olah Allah butuh kita.
Allah lah yang butuh kepada saya. Sehingga Allah lah yang harus memperhatikan saya. Jangan ada ungkapan seperti itu. Itu ungkapan kesombongan. Sehingga di saat Allah itu menyiapkan dirinya untuk mendengar orang yang bertaubat kepadanya, beristighfar kepadanya, berdoa meminta kepadanya. Bukan karena Allah butuh. Tapi itu justru gambaran tentang besarnya kasih sayang Allah kepada umat manusia. Allah sangat sayang sekali kepada para manusia. Bukan karena membutuhkan. Tapi benar-benar karena kasih sayang. Sehingga kita harus bedakan. Inilah bedanya antara Allah dengan manusia. Manusia itu memberi, memperhatikan karena ada kebutuhan. Sedangkan Allah memberi dan melakukan banyak hal yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi bukan karena Allah butuh kepada manusia. Benar-benar karena kasih sayang Allah. Karena rahmat Allah. Kemudian di saat seseorang itu telah menyadari bahwa Allah itu sangat luas kasih sayangnya, maka inilah kesempatan di mana kita berharap kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah. Kita menjadi manusia yang dikasihi dan disayangi oleh Allah. Maka kejar itu. Kejar posisi itu. Kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim. Di saat seseorang itu berdoa, maka hendaknya doa itu adalah doa yang bermanfaat. Di mana manusia itu jangan sesekali berdoa ingin mencelakakan orang. Karena pada dasarnya walaupun orang itu berbuat buruk kepada kita, maka kita utamakan kasih sayang. Di mana Allah itu pengasih dan penyayang. Maka kita pun sebagai hamba Allah, kita pun ingin mendapatkan kasih sayang Allah karena kita mengasihi dan menyayangi hamba-hamba Allah. Kita melihat bahwa para manusia itu punya kelemahan, punya kesalahan, punya kelalaian, punya kelupaan, punya kebodohan. Maka di saat orang itu berbuat salah, maka kita jangan doakan keburukan orang itu. Berdoalah, minta kebaikan untuk orang itu. Kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya adalah urusan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka sekali kepada manusia yang pemaaf. Allah itu sangat suka sekali kepada manusia yang suka kepada islah. Kita ingin berdamai, kita ingin memperbaiki, kita ingin masalah itu selesai dengan cara yang baik, dengan cara yang sejahtera, damai, aman, tidak perlu ada orang dirugikan, dan seterusnya. Sehingga orang yang berdoa di waktu yang manapun, terutama pada Lailatul Qadar, hendaknya dia berdoa untuk mendatangkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Jangan sampai seseorang berdoa untuk mendapatkan dosa. Berdoa yakni dengan doa-doa yang buruk. Doa menantang Allah, doa ingin menghancurkan apa yang ada di bumi ini, dan seterusnya. Doa ingin terjadinya sesuatu yang diharamkan.
Itu doa-doa yang tidak baik. Doa yakni menghendaki supaya terjadi maksiat, yakni mengharapkan agar orang atau suatu kelompok berbuat maksiat. Itu adalah sesuatu yang tidak baik. Doa yang Allah tidak sukai. Atau doa memutuskan silaturahim, di mana seseorang berharap bahwa hubungan dia dengan orang tertentu dah putus, tidak perlu kenal lagi. Kita lihat ini adalah sesuatu yang membuat Allah benci, yang membuat Allah marah, yang membuat seseorang itu justru dijauhkan dari kasih sayang Allah. Maka jangan lakukan. Doa-doa yang buruk itu jangan dilakukan. Doa itu hendaknya kebaikan. Kita berharap bahwa orang berbuat buruk kepada kita, maka keburukan orang itu menjadikan baiknya diri kita. Menjadikan kesempatan untuk dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal berdoa, hendaknya kita beradab. Jangan sampai kita berdoa dengan asal-asalan, tanpa adab. Kita menjerit-jerit saat berdoa. Kenapa harus menjerit-jerit? Allah kan maha melihat, maha mendengar, maha tahu. Bukankah Allah pun tahu apa yang di jiwa kita? Jangankan kita menyuarakannya. Kita berdoa tanpa bersuara pun Allah mengerti, Allah mendengar. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang beradab saat berdoa. Kemudian kita itu mesti dalam posisi yakin kepada ijabah Allah. Jadi jangan menjadi orang yang putus asa. Kita berdoa dengan keyakinan, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian saat berdoa, hendaknya kita benar-benar dalam posisi ikhlas. Kita benar-benar sangat berharap ridhonya Allah. Tidak berharap kepada selain Allah. Kemudian hendaknya kita menjauhi makanan, minuman, pakaian yang haram. Karena itu penghalang-penghalang diijabahinya doa. Kemudian jangan terburu-buru minta jawaban dari Allah. Biarkan Allah menjawabnya kapan, terserah Allah. Karena yang mengerti tentang apa yang terbaik buat diri kita adalah Allah. Bisa jadi doa kita itu akan diijabahi dengan jawaban yang lebih baik di waktu yang tepat. Kita tidak tahu. Bisa jadi Allah akan menjawabinya saat kita nanti berada di alam akhirat. Jauh lebih bermanfaat daripada kalau itu diberikan kepada kita di dunia. Kemudian di saat seseorang itu berdoa, janganlah berputus asa. Allah lebih suka kepada orang yang terus-menerus, tidak pernah bosan meminta hal yang sama. Itu jauh lebih baik daripada sikap seseorang berputus asa, berhenti dari berdoa. Ingat bahwa doa itu adalah ibadah. Maka di saat seseorang itu berdoa, walaupun tidak dikabulkan, maka dia itu dapat pahala karena dia sedang beribadah dengan doanya itu. Sehingga orang berdoa itu tidak jadi buruk, tidak sia-sia. Karena minimal orang yang sedang berdoa itu dia sedang beribadah kepada Allah. Maka dia akan mendapatkan pahala dari amal doanya itu. Kemudian hendaknya berdoa itu benar-benar pure kebaikan. Jangan ada sisi buruk pada doa kita.
benar-benar di saat seseorang itu berdoa, yakini bahwa dia itu sedang beribadah kepada Allah. Kemudian berdoa itu hendaknya setiap waktu. Setiap saat kita berdoa, karena dengan doa itu kita sedang beribadah. Jangan bosan-bosannya. Hanya saja kita akan lebih bersemangat lagi di waktu-waktu yang kita menganggapnya bahwa ini waktu yang lebih mendapatkan ijabah. Sehingga di saat kita mengenali oh ini ada waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah, maka semangat kita pun lebih tinggi lagi di waktu-waktu itu. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan terus diijabahinya doa seseorang dari kalian selama dia belum terburu-buru. Sehingga dia mengatakan, aku sudah berdoa namun tidak diijabahi. Jadi ingat ini, kegagalan kita itu seringkali diri kita sendiri, di mana kita terburu-buru ingin mendapatkan ijabahnya, padahal kita tidak mengerti hikmahnya. Kenapa Allah tidak segera menjawab doa kita? Nah, kita pun tidak mengerti. Barangkali penghalang itu justru adanya di diri kita. Oleh karena itu, jangan ada kata-kata putus asa. Nah, jangan sampai seseorang berkata seperti pada hadis ini, da'autu, aku sudah berdoa, falam yustajab li, namun tidak diijabahi aku ini. Jangan. Nah, maka di saat doa kita itu belum diijabahi, kita segera merujuk ke diri kita. Apa yang menjadi penghalangnya? Mungkin penghalangnya diri kita. Entah masalah makanan, minuman, pakaian. Atau ternyata kita ini tidak beradab di hadapan Allah. Ada sikap yang ternyata buruk, Allah membencinya dan seterusnya. Atau memang Allah menundanya untuk memberikannya kepada kita di waktu yang tepat. Inilah pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada pertanyaan? Semoga antum dan kaum muslimin selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang bisa mendapat Lailatul Qadar walaupun pagi hari karena daerah lain masih malam hari? Ya. Sesungguhnya setiap manusia itu berlaku waktu yang dia sedang alami. Jadi kita bayangkan kita sedang berpuasa, kemudian kita berpindah yakni ke tempat lain, maka berlakulah waktu itu terhadap diri kita. Salat, kita berada saat ini di tempat ini, kemudian kita menunggang kendaraan, kita sampai di negara yang lain, maka waktu-waktu salat kita yang berlaku adalah yang ada di negara itu. Jadi berlakunya ketentuan-ketentuan ibadah itu sesuai dengan posisi seseorang pada saat ibadah itu datang. Jadi Ramadan datang, kamu ada di mana? Maka berlakulah tempat itu. Waktu sholat datang, maka yang berlaku adalah waktu yang mengikat kita di mana posisi kita berada. Sehingga di saat orang berbicara tentang Lailatul Qadar, Lailah itu artinya malam. Jadi kita tidak bisa menggantungkan, oh di Amerika masih malam pada saat ini.
Tidak bisa begitu. Yang di Amerika itu jatahnya orang Amerika. Yang kita jatahnya tadi malam. Sehingga kita itu jangan pernah putus asa. Malam-malam kita itu, malam Ramadan bisa 29 malam, bisa 30 malam. Sehingga jangan sampai seseorang meluputkannya untuk kemudian berkata bahwa yakni di tempat lain masih malam. Kita harus berkata kepada diri kita, nanti malam pun masih ada kesempatan. Maka gunakan kesempatan itu. Begitu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.